dogma. Ini dogma. Iya, ini ajaran abang. Abang, saya tanya, iblis yang menciptakan siapa, Bang? Tidak. Jadi Tuhan kok tidak? Yang menciptakan iblis siapa, Bangku? Tuhan menciptakan. Bagaimana? Tuhan menciptakan manusia maupun malaikat. Iblis itu dulu belum ada, itu kan malaikat. Malaikat yang melenceng kan? Malaikat yang menyamakan yang menciptakan kedudukannya dengan malaikat Tuhan. yang akhirnya melenceng ini siapa? Ya? Yang menciptakan malaikat yang akhirnya melenceng ini siapa? Ya karena itu yang membedakan kita manusia dengan iblis. Dengan Ya udah, berarti Tuhan abang nggak maha kuat. Ya udah, berarti Tuhannya abang nggak maha pencipta. Menciptakan sesuatu, maka dia Ya udah, akan memprogram untuk melakukan segala kehendaknya. Tetapi kalau Tuhan tidak, dia memberikan kebebasan. Iya, berarti Tuhan abang nggak maha pencipta ya, karena iblis bukan Tuhan abang yang menciptakan. Iblis nggak pernah dicipta, tetapi malaikat. Nah lo, berarti iblis alfa dan omega juga. Itulah yang disebut dengan iblis. Dia Iya, berarti malaikat. Berarti si iblis ini alfa dan omega juga. Bagaimana? Si iblis ini alfa dan omega juga. Kan abang bilang iblis nggak diciptakan, berarti iblis ini alfa dan omega juga. Alfa dan omega itu kan merujuk kepada Yesus. Iya, tapi iblis kan nggak diciptakan. Begini loh Bang, yang diciptakan mungkin itu ini ya Jibril, iblis itu saingan Tuhannya itu. Iya, memang kayak gitu. Memang kalau nggak monoteis begitu, Ustaz. Ya. Abang nggak paham yang saya bilang. Tuhan nggak pernah menciptakan iblis, tetapi malaikat yang berkhianat ini, yang ingin menyamakan kedudukannya dengan Allah. Kemudian terjadi penyimpangan segala perbuatan sifat-sifatnya dari malaikat yang lain, maka disebutlah dia menjadi iblis. Itulah kata iblis dan malaikat, inilah perubahan kata ini untuk membedakan mana yang memang masih setia kepada Allah dan mana yang telah. Dia yang nyiptain siapa, Bang? Abangku ganteng, yang nyiptain dia itu siapa? Tetapi perilaku buruknya itu bukan diciptakan, bukan kita. Saya mau tanya Bang, saya kembalikan ke Abang pernah berbuat dosa nggak? Jangan berbohong ya. Pernah berbuat dosa? Iya, pernah, selalu. Pernah. Oh, berarti Tuhan yang Anda percaya itu menciptakan dosa juga. Oh iya dong, untuk ada pahala beliau mesti parameternya mesti ada dosa, Bang. Untuk ada terang mesti ada gelap. Itu parameter namanya, Bang. Tuhan saya menciptakan segala-galanya, Bang. Tuhan saya menciptakan semuanya. Sementara Tuhan abang nggak maha pencipta, iblis aja di luar kuasa dia gitu loh. Ya, hal yang buruk kalau saya membenarkan keimanan abang sesuai dengan yang Anda imani. Tapi dalam keimanan kami tidak, Tuhan kami tidak pernah menciptakan hal yang buruk, tidak. Tetapi iya, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan keburukan gitu kan? Itu tadi Jibril, Afwan, yang Yesaya 45 itu firman Tuhannya ditolak. Ditolak. Ini gimana sih? Ditolak. Oh, begini Bang Jibril, boleh saya menanggapi sedikit? Kenapa malah? Yang jelas-jelas bunyi ayatnya kenapa ditolak? Bang Jibril, boleh saya menanggapi? Terima Tuhannya separoh Tuhan, separohnya yang jahat itu untuk iblis gitu. Bang Jibril, boleh saya menanggapi? Silakan Bang, silakan. Baik. Menanggapi Ustadz Alif kan, bukan saya kan? Tadi pertanyaan Bang Andreas sama Bang Jibril, nanti saya ini. Siap. Tadi Bang Andreas itu mengatakan di mana terletak dalil di dalam Alkitab yang di mana orang Kristen itu masuk surga. Nah, kita tidak jauh-jauh seperti yang dikatakan bagian tadi. Kita baca aja Roma pasal 10 ayat 9 deh. Bagi siapa yang mengaku itu udah keluar. Ini kita lagi ngomongin iblis nih, Bang. Kita selesain dulu nih soal iblis. Oke. Menurut iblis. Bang Nehe, iblis itu yang nyiptain siapa, Bang? Nah, tadi kan Bang Jibril itu membuka James Version ya, King James Version, kan? Iya, KJV itu Standard International Bible, Bang. Ya, nah, jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu kitab Yesaya, Abang ambil Yesaya 45 ayat 7. Nah, di situ perikopnya Bang, bukan Tuhan menciptakan iblis, tidak, tetapi di situ perikopnya Allah memakai Kores. Nah, artinya bahwa dia mengakui ataupun mengungkapkan akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ini adalah kalimat yang berulang kali ditegaskan dalam bagian ayat 5a, 6b, 18c, 21c, dan 20b. Nah, jadi umat Tuhan diingatkan bahwa hanya Tuhan yang dapat menciptakan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan itu, Allah berkenan mengurapi Kores, karena perikopnya adalah Allah memakai Kores.
yang walaupun bukan seorang Yahudi, ya, jadi dia menaklukkan kerajaan Babilonia dan tidak mengenalnya, namun Allah memakainya untuk melaksanakan. Kepanjangan nih, pertanyaannya simple, yang nyiptain iblis siapa? Itu doang. Muter kemana-mana lu. Enggak, Tuhan tidak menciptakan. Misalnya saya mengambil ini, ketika Ayub dicobai oleh Allah, itu bukan Tuhan menciptakan kejahatan, tapi memberikan ujian. Nah, kalau saudara mengatakan Tuhan menciptakan iblis, tidak. Awalnya iblis itu adalah malaikat, tetapi karena dia memberikan perlawanan, ingin menyamakan dirinya kepada Tuhan, maka Tuhan mengutuk dia. Nah, jadi Tuhan tidak menciptakan iblis. Sorga diciptakan siapa nih? Gimana Pak Ustadz? Ya udah. Sorga diciptakan siapa? Ya Allah sendirilah. Itu kan misteri Neraka Allah. diciptakan nggak? Neraka diciptakan nggak? Ya bagi orang yang tidak berkenan Gua kepadanya, nanya, maka itulah neraka tempatnya. diciptakan nggak sama Tuhan? Pertanyaan gua, ngerti nggak sih? Neraka tuh diciptakan nggak sama Tuhan? Ya neraka itu tercipta karena manusia berbuat kesalahan kepada Allah. Mungkin kalau tidak ada manusia diciptakan yang atau tidak nih sama Tuhan? Iya. Ampun deh gua mah. Ya Maksud udah saya- ya, jawab lu, jangan pakai Maksud saya Pak Ustadz, neraka mungkin tidak ada kalau tidak ada keserakahan manusia. Nah karena manusia serakah, maka terjadinya yang Enggak, namanya gua nggak neraka. nanya itu nih. Iya. Saya tidak nanya itu. Saya simple. Surga Iya. diciptakan Tuhan, neraka juga diciptakan Tuhan. Manusia sebenarnya neraka itu tidak ada. Mampus. Jika Mampus, manusia itu Ustadz. tidak ada Yang keserakahan. nyiptain neraka Nyerah, manusia, gua nyerah. Ustadz. Nyerah, nyerah. Nah iya, karena sifat manusia, karakter manusia yang lari dari kehendak Tuhan, maka neraka terjadi bagi dirinya, gitu Pak Ustadz. Ya, Ini mungkin orang kalau- pertanyaan singkat kok dijawabnya muter-muter ya. Kembali Begini, ke data tadi, Bang. bukan Data-data muter-muter. pembantaian yang Kita dilakukan kan Kristen konsisten di Kilkan sebenarnya itu. dalam kitab King James Version tadi, Bang Jibril. Pertanyaannya Ustaz Hanafi, itu neraka diciptakan nggak? Neraka itu kan terjadi karena ada manusia yang keseraka. Ya, terus Kenapa neraka ada- siapa yang ciptakan neraka? Nah, begini. Astagfirullah, begini lagi. Tadinya awalnya kita kudus diciptakan Tuhan nggak? Tuhan. Misalnya iblis ini Gara-gara tadi, lu dia Jibril, kan seorang gara-gara lu. malaikat. Ini gara-gara Jibril Nah, ini. kenapa Dia ada nanya manusia iblis? ciptakan Kenapa siapa? ada iblis? Malaikat Karena diciptakan karakternya siapa? sendiri yang Gara-gara berbuat. iblis ini nih. Nah, Gara-gara jadi nanya iblis upah ini. dosa itu Aduh, adalah ampun, gua maut. mah. Nah, Diulang kembali pertanyaannya, ada maut apakah karena upah dari neraka dosa. diciptakan? A. Diciptakan, B. Tidak. neraka itu ada upah dari dosa, gitu ya. Enggak Upah- ditanya apa maksud neraka. Di pertanyaannya, apakah neraka diciptakan? A. Diciptakan, B. Tidak. Diam. Ini orang ditanya, harga sahabat dia jawab Oli. Duh. Pak Jibril, gara-gara Pak Jibril nih. Nggak bener lu. Emang gara-gara Jibril, Enggak, gara-gara tadi kan. iblis lah, malaikat lah, manusia lah. Enggak, sebenarnya kan kita agamanya monoteis ya, Tuhannya satu ya. Tapi saya selalu mempertanyakan ke mereka, ini tadi yang berdua nih, iblis atau kejahatan itu siapa yang menciptakan? Bukan Tuhan mereka. Nah, berarti nggak monoteis ini kalian. Ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan kalian yang menciptakan kejahatan dan iblis. Berarti nggak monoteis kalian. Kalian ini pagan berarti. Tuhannya banyak. Emang begitu. Kan di Matius 4:8-10 Tuhannya dibawa oleh iblis. Jadi Bahkan ada dicobai. persaingan Tuhan. Makanya dicobai iblisnya itu, Tuhannya sama iblis. Nah, betul. Itu Tuhannya ada 2, bertiga. Nah. Itu Tuhan apa boy band? Rame amat. Nah, terkait tadi pertanyaan Pak Muhammad ya, Pak Ustadz Muhammad, itu sebenarnya itu neraka itu Pak Ustadz itu bukan diciptakan untuk manusia, tetapi itu diciptakan untuk bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, kenapa manusia itu? Iya betul. Nah, Terus neraka ya, tempatnya apa? Siapa? Nah, Jadi neraka itu tempatnya monyet. Nah, Enggak ada begini, orang di begini. sono nanti. Enggak, kita buka dulu Matius 25:41 deh. Panjang urusannya nih. Bang Jibril panjang nih urusan nih. Enggak, biar real jawabannya. Enggak, Bang Nehe. Maksud Kita saya, kita dalam- daripada melebar, kita kerucutin aja. Tuhan Abang menciptakan iblis nggak? Aduh, gimana ya? Iblis Oke, itu awalnya malaikat dari ya, malaikat Bang. ya. Tuhan Nah, Abang menciptakan malaikat yang jadi iblis ini nggak? Malaikat awalnya, tapi karena dia tidak tunduk Iya. kepada kelautan Allah,
Maka Tuhan Abang dia menciptakan diturunkan. malaikat yang jadi iblis ini nggak Bang? Nah, iblis itu kan keserakahan, dia serakah. Orang nggak nanya apa itu iblis. Nah, jadi kan pertanyaan abang begini, Allah menciptakan iblis enggak? Kan dari awalnya saya bilang mengatakan tidak, karena iblis itu sebenarnya tidak diciptakan, tetapi semuanya kudus. Oke, berarti Abang bilang Tuhan Abang menciptakan malaikat ya? Iya. Tunjukin ayatnya Bang. Nah, Ini kayak Darni waktu itu lagi Ustadz Alif. Bang. saya tahu kalian itu menyerang aja, tapi saya tidak mau. Bukan, iya, bukan. Kan, menyerang nggak ada. kok menyerang sih? Ini mempertanyakan, Bang, mempertanyakan. Kalau nyerang itu, Abang percaya deh sama saya. Kalau saya nyerang, Abang tahu. Ya karena Bang Jibril, setiap saya naik di Komal ini, kalau saya menjawab lebar, saya pasti diturunin, saya pasti di-kick. Tahu nggak? Karena kenapa? Karena setiap pernyataan saya dalil seakan-akan nggak usah trauma, nggak usah. Nah, bukan trauma soalnya. Karena sekalipun kalian seribu di Komal ini, saya tidak gentar. Nggak lihat lihat kelakuan kalian. Lihat kelakuan kalian sekarang. Nah, saya tidak gentar. Pertanyaan pun kalian. Kalau ada luka dalam, ya sudahlah. Kalau ada luka dalam, bukan masalah luka dalam, karena luka dalam. sifat karakter kalian itu sukanya menyerang. Terus kalian update di YouTube bagi orang-orang Kristen yang salah menjawab sedikit silap, kalian update di YouTube kan kalian aneh lah, ya. Bang Nehe. Ya, perhatikan ya kalimat saya pelan-pelan. Bang Nehe, Bang Jian, kami orang-orang yang haus akan ilmu dan pengetahuan. Satu itu. Kami adalah manusia-manusia yang sangat haus akan ilmu dan pengetahuan. Apapun itu. Jadi kalau kami itu pengen supaya ada pengetahuan yang bisa kami ambil di Komal manapun. Tapi kalau seumpama di Komal ini tiba-tiba kami bertanya sesuatu kepada Anda, terus Anda itu tidak menjawab, malah Anda pertanyaannya apa, jawabannya apa, lalu apa yang kami bisa ambil dari Anda kalau Anda tidak kami turunkan? Gitu loh. ya, saya terima Pak Ustadz. Maksud saya itu, kalaupun saudara muslim memberikan pertanyaan, lalu seorang Kristen menanggapi berdasarkan dalil konseptual Alkitab. Dari tadi dalilnya mana? Enggak, misalnya ini pertanyaan. Sekarang tadi kayak pertanyaan tadi tuh. Sekarang mana dalilnya di Bible itu bahwa Tuhan menciptakan malaikat? Mana dalilnya? Enggak, saya lanjutkan dulu Pak Ya udah, Ustadz. kembali ke topik aja, dijawab aja. Misalnya tadi Pak Andreas tadi mempertanyakan tentang surga kekristenan, keselamatan kekristenan. Udah nggak usah review lagi, langsung aja mana dalilnya. Tuhan mau menciptakan malaikat. Udah langsung kita majulah diskusinya. Enggak, ini tadi saya berpatokan misalnya. Ya udah, nggak bermisal sekarang. Dipersingkat tuh topik. Aduh. Mana dalilnya Tuhanmu menciptakan malaikat? Kan itu topiknya. Lanjut. Kalau nggak ada, ya sudah, bilang aja. Oh itu cuma cita-cita, ternyata dalilnya nggak ada, kan gitu. Oke, nggak ada dalilnya. Ya, Pak Jayan, ada dalilnya nggak tuh? Tuhanmu menciptakan malaikat. Kita selesaikan satu-satu dulu Bang. Yang data tadi, yang pembantaian yang dilakukan orang Kristen tadi. Itu Udah nggak usah itu, udah mundur lah, udah itu ini aja. Nah itu dulu. Udah expired itu. Udah expire kata Bang Andreas. Expire udah. Kamu dari Kita tadi nggak selesaikan nyimak dulu. soalnya. Kita selesaikan dulu karena Enggak, masalahnya mau diselesaikan untuk apa? Kamu nggak nyimak dari tadi. itu kan nggak ada dalilnya. Anda tadi membawa data, tetapi kan tidak ada pengajaran di dalam Yesus tentang pembantaian itu. Kita sepakat dulu bahwa data itu tidak boleh mewakili orang Kristen karena tidak ada pengajaran seperti itu. Berarti artinya Bukan data itu yang tadi poinnya, disampaikan Abangku Jabril, sayang. dia nggak paham berarti Bang Jibril poinnya. Kumpul data, terus apa mengatakan bahwa orang-orang Kristen dalam pengajarannya telah banyak sampai jutaan membantai orang. Kita Ya udah Jibril, lu bagian lu Jibril. Nih gua nggak masuk. Saya Jibril, nggak gua bilang ngerti. kayak gitu, abangku sayang. Saya nggak bilang kayak gitu. Saya nggak bilang, oh ini orang Kristen, ini ajarannya begini. Saya nggak bilang begitu. Tapi saya menepis fitnah dari orang tadi, Sitian tadi yang bilang, oh Muslim ajarannya begini. Oh kalian banyak teroro, banyak bunuh, banyak ngebom, ini itu. Saya tunjukin datanya. Justru kalian yang hampir 5 kali lipat lebih banyak bunuh. Apakah itu mewakili keajaran? Ya, memang dalam pengajaran
Tidak kan? Abang mau jawab tuh barusan, ya tidak. Gitu loh. Abang mau jawab tapi udah mau kelepasan barusan. Apakah itu mewakili ajaran? Ya karena memang tidak ada tertulis. Iya, berarti enggak kan? Ya tidak dong ya, makanya. Iya udah, terus kenapa si Tian tadi menyerang Islam dengan itu? Sementara begiliran dibalikin dengan faktanya, kalian lebih parah. Apakah itu mewakili ajaran kalian? Kalau kita Bang, kalau kita kan ada enggak gitu. Enggak. Kalau kita kan punya data bahwa di Alkitab itu akan ada orang yang akan berusaha untuk membunuh kita karena pengajaran daripada Yesus sampai di akhir zaman. Itu ada tertulis. Korelasinya yang ke saya bilang apa Bang? Tadi saya ulang lagi nih, ini udah 3 kali nih, ini capek ngulang-ngulang nih, ini capek ngulang-ngulang nih, ini capek ngulang-ngulang nih. Tadi si Tian bilang, oh Islam itu teroro, ngebom ini itu, banyak pembunuhan, lalalalalalala. Saya tunjukin datanya, di atas kertas, faktanya, kalian 5 kali lebih banyak membunuh dan membantai. Apakah itu mewakili ajaran kalian? Tidak. Nah berarti yang Tian tadi sebutkan, tidak mewakili ajaran Islam. Paham nggak sampai sini Bang? Iya, tapi ya kan sudah. Yang dimaksud Tian tadi itu kan membawa-bawa agama ketika giliran kami bawa agama kami, tapi begitu faktanya kalian banyak membunuh nggak agama gitu ya? Kan double itu standar janda Bang. Oke lah Bang, saya mau jalan. Kalau saya pas ada mau ibadah nih. Lagi pula kan yang bawa narasi tadi kan si Tiannya pun juga orangnya nggak ada, jadi itu diskusinya mundur. Ini kan diskusinya maunya kita maju, kan gitu. Iya bilang Andreas itu baptis lagi kok Andreas. Dia udah muslim Bang, udah aman dia. Kalau ketemu Yesus nanti begitu meninggal pun dia bilang saya mengikuti Anda, jadi udah aman dia. Oke, Bang Gian, selamat siang. Bang, Semoga Tuhannya Yesus memberkati, Bang. Amin, Bang. Ayo maju lagi, siapa yang menciptakan malaikat itu loh? Baca, baru maju ke situ. Bang Andi, baca kalau Abang mengerti, kalau Anda mendalami Matius pasal 22 ayat 30, Anda baca, ya siapa di situ anak-anak Allah itu adalah diibaratkan malaikat. Malaikat itu adalah iya. Jadi makanya kita tidak. Matius berapa? Bang Ganteng? Nggak usah dulu kalian potong-potong. Inilah. Enggak kan Abang bilang dalil. Saya mau buka dalilnya nih Matius berapa? Kalian. Ketika saya berbicara kalian Abangku ganteng. Saya. Matius berapa sayang? Edukasi kalian. Iya Matius berapa Bang? Alas saya berdiskusi seperti begini. Lah. Matius 40:39 tadi. Matius berapa tadi Abang bilang? Ya, dia ngambek Bang. Coba netizen di bawah ada yang dengar gak tadi? Matius berapa itu? Coba teman-teman di bawah. Ada yang dengar gak tadi? Matius berapa? Nggak ada gantung. Ngambek anjir. Oh 20:39 Pak Jibril. Oke 20:39. Makasih. Oke Matius 20:39. Ini kita pakai ada saya TB, bilang 39 dan Bang ya. Tidak harus ada yang mengatakan Oke, jadi berapa? Ya. Jadi berapa? Sumpah. Matius berapa Bang? Ini saya menghindari pacaran biar nggak ngadepin yang kayak gini Bang. Rupanya di sini juga ngadepin yang kayak gini Bang. Enggak males ngambek enggak males Loh, begitu saja kok trauma. Baru tahu saya ternyata Nehe bisa ngambek juga ya. Padahal cuman diskusi. Iya, diskusi mengapa diambil hati? Matius berapa Bang Nehe? Kalau di diskusi itu, kalau satu orang yang bertanya, artinya satu orang yang menjawab. Nah, ketika seseorang sudah siap memberi tanggapan, baru minta izin kepada host. Apakah kamu diterima untuk ini berbicara? Matius tidak? berapa Bangku? Kalian kan ingin menyerang terus. Jadi makanya saya katakan dari awalnya. Ini nggak menyerang. Ini saya mempertanyakan ayatnya ayat berapa? Kasih ayat Nah, aja, gini, Bang, langsung. gini. Kasih ayat aja langsung. Nah,
Oke ya, tapi ini kita tidak fokus dalam mentok Penciptaan dalam malaikat. Iya, kita tidak mentok dalam satu kalimat. Nah, coba buka Matius 22 ayat 30 deh. 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, oke. Jadi malaikat dijuluki sebagai anak-anak Allah. Jadi Di mana artinya- penciptaan Bentar malaikatnya, dulu. Bang? Makanya itu makna dari iman kekristenan, mereka diciptakan Allah dan berasal dari Allah. Nah gitu. Nah artinya, Bang, gini, kita berbicara tentang inilah awal dan akhir lah. Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Ustaz Alif. Nah, jadi Alfa dan Omega itu apa artinya, Bang? Alfa dan Omega itu tidak ada yang awal dari dia dan tidak ada yang akhir dari dia juga, bahwa dia Ini nggak adalah membahas Maha segalanya. Yesus. Mana Yesus Nah. menciptakan malaikat? Nah, kalau Anda mengatakan di mana ada ayat bahwa Allah itu menciptakan malaikat, kita lebih fokus pada di mana Yesus mengatakan saya Alfa dan Omega. Apa itu artinya Alfa dan Omega? Aku yang awal. Yang Jadi Alfa dan artinya Omega tidak siapa ada yang sih? awal. Bang Nah, Nehe, artinya yang Alfa dan Omega siapa? Enggak. Begini, Bang, segala sesuatu bahwa ada di tangan Dia. Dia yang telah Iya. menjadikan segala-galanya. Bang, yang Alfa Gitu. dan Omega siapa, Bang Nehe? Ya Allah lah. Bukan Yesus. Nah, Yesus itu adalah Allah. Tahu nggak? Oh, berarti ini Yesus cerita? yang awal dan yang akhir. Nah, ya. Oh, berarti Yesus yang menciptakan malaikat. Ya, bukan menciptakan. Ya. Ah, kenapa sih? Kenapa nyangkut? Jadi Yesus yang menciptakan malaikat ya? Ya. Terus malaikat itu berubah menjadi iblis, yang gitu ya? Iya. Ya, karena Kemudian melawan iblis, kedaulatan Allah. kemudian iblis ini yang membawa Yesus. Kok jadi ada lingkaran gitu ya? Jadi Yesus menciptain malaikat, malaikat berubah menjadi iblis yang jahat. Iblis yang jahat ini membawa Yesus kemana-mana. Begitu ya Bang ya? Ya. Udah cukup, makasih Bang, Ya jujur. udah. Ya boleh saya nanya nggak? Silakan Bang. Ntar aku pakai handset dulu, Bang ya. Dari tadi nggak pakai baju? Nggak pakai handset saya. Oke. Oh handset. Harga tomat berapa? Harga tomat. Jadi, harga tomat. Bang Inspirasi, kita, saya lebih fokus kepada satu orang aja deh. Saya bertanya, siapa aja yang ingin menjawab pertanyaan saya? Silakan. Ya udah bertanya aja dulu. Iya kan tadi kan, iya siapa yang bisa menjawab? Biar Semuanya kita bisa nggak menjawab. Silakan Biar aja kita nggak bertanya. menkeroyok. Ngapain sih? Sama Handi ya, Tunjuk Ya aja lah. bertanya aja. Iya. sama Handi ya, sama Handi oke. Nah menurut Bang Hendy, siapakah sumber malapetaka? Sumber malapetaka itu adalah iblis. Iblis ya, oke? Ya. Nah, coba buka surat 4 ayat 79. Ya kau QS yang buka 4. lah. Apa yang nyuruh-nyuruh gua? Nah, QS 479 mengatakan sumber dari malapetaka adalah Allah sendiri, Allahmu sendiri, bro. Nah, kedua, makanya buka dulu. Ya makanya Jangan lu berkesimpulan. Nah, ya silakan buka. Ya kok jangan Enggak, suruh saya maksudnya buka, lu yang buka lah. maksudnya gini, kamu kan bawa data, kamu yang baca, Iya. gitu loh. Jangan langsung menyimpulkan. Wah, Bisa. kamu menyimpulkan, wah Nah, bahaya. begini Itu saja. ayatnya bunyinya nggak gitu ya? Itu udah salah ya. Bentar Nggak dulu gitu. Bang Jibril, makanya saya bilang kita konsisten dalam diskusi. Ya lu maksud buka saya- dong datamu itu. Kenapa lu nyuruh gua baru lu nyimpulin? Mana moderator di sini? Mau dibacain. Ya udah aku bacain. Ya, Jangan dibacain Bang, jangan dibantuin kebiasaan. No, Bahasa- kan moderatornya ada di sini. Apaan sih Handi ini? Moderatornya kan ada guna. Iya kamu kan moderator berhadapan apa? dengan saya. Ya iya kan moderatornya ada di sini. Loh. Sekarang Hmm. kamu buka atau bacain dulu datamu itu. Kenapa kok langsung berkesimpulan kayak gitu? Ya, boleh moderator karena saya nggak bawa Al-Quran di sini. Saya lagi di tempat kerja, saya nggak bawa Al-Quran. Enggak, tadi di rumah. abang bilang sumber kejahatan, sumber kesesatan itu Allah. Ya. Iya. Ayatnya nggak bilang kayak gitu. Jangan fitnah bang. Nggak usah. Fitnah Abang, itu. abang cuman kasih tunjuk aja. Nanti saya bisa jelasin per ayat-ayatnya Cih. di mana aja letaknya gitu.
karena bukan berdasarkan di KS 478, dan ada juga yang mengatakan di KS 3841 yang mengatakan bahwa malapetaka itu dalam diri manusia, dan Apa sih ada tadi juga surat apa tadi ya, Pak? dan ada Anissa juga yang ya? bertentangan dengan sumber Anissa malapetaka 39 dalam 79. Ini 179 ya? KS Asobaka 478. min hasanatin faminallah. Hasanah minallah. Minallah wa ma asabaka Asobaka min sayyiatin sayyiatin famin min nafsik. nafsik. Nah, jelas itu. Nggak ada di situ Allah yang gimana ini orang ada capek deh. Loh, begitu saja kok. Ngambek. Lanjut. Bukan ngambek, Bang Handi. Jadi, kalaupun Abang Handi tadi mengatakan bahwa sumber malapetaka itu dari iblis, nah coba deh maknai ataupun memberikan penjelasan yang konseptualnya itu Ya, saya bacain berdasarkan aja iman terjemahannya ya. percaya Anda yang mengatakan Kebaikan atau nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Sedangkan keburukan, bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Bang, Kami itu- mengutus engkau ya Nabi Muhammad. Iya, di case dari mana Abang ambil? Sebentar dulu saya baca kan Anissa ayat 79. Bukan 7, iya itu kan dalam diri manusia. Coba deh baca case Saya 478. baca dulu, ini saya udah bantu, saya baca, kamu masih ngeyel terus. Ya udah silakan. Saya baca lagi ya. Oke. Kan kamu nggak bawa Al-Quran, tapi kau ngerti, Ya. kau menyimpulkan. Giliran Ya, dikasih datanya, kamu ngoceh terus. Nah, silakan. Gitu. Bisa nggak kau menutup dulu sepatumu? Bau soalnya ini. Silakan. 6 hari nggak dicuci-cuci kaos kakinya itu. Itu ada lagi sep tuh. Nah, sepnya nggak enak loh, mencium bau nggak enak loh. Dibaca aja terjemahnya ya, tadi kan udah dibacain tuh. Kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpa dirimu itu disebabkan kesalahanmu sendiri. Mana ini dari Allah keburukan itu? Nah, coba Abang bandingkan sumber malapetaka itu setan di dalam diri manusia. Mana tadi statementmu? Kamu itu Iya, mana Bang. statementmu Ya, begitu? diam dulu Bang. Tadi Abang nyuruh aku diam, saya diam. Terus aku bicara, Abang nyerang. Nah, jadi coba dulu Abang ini kita kontras ya dalam substansi ayat yang kalian iman ya. Sumber malapetaka adalah setan di dalam diri manusia atau gangguan. Itu Liki S 38 ayat 41. Kemudian Pindah lagi dulu, jangan pindah dulu, ini dulu selesai nih saya tuh 9. Iya. Pindah lagi lompat-lompat Iya, kayak makanya gitu. Selesaikan saya dulu bilang satu. tadi. Aduh. Satu dulu. Selesaiin dulu. Tadi kamu mau bilang sumber malapetaka dari Allah yang menciptakan itu, malapetaka itu mana itu? Sedangkan di sini kalian ini nikmat itu berasal dari Allah, sedangkan kesalahan yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dari dirimu sendiri. Jadi bukan dari Allah kesalahan itu, dari manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Itulah gunanya ada iblis yang selalu menggoda manusia. Perintah Tuhan mengatakan jangan makan biba. Biba apa babi sih? Iblis menggoda. Hei, enak itu babi, ngapain makan? Jadi yang membuat keburukan dan kesalahan dari manusia itu sendiri, karena ada iblis yang selalu menggoda kita. Begitu dong kalau Islam, jelas gitu loh. Jangan kau menyimpulkan sendiri. Baca juga nggak bisa lu. Oke, nah kau bertanggung jawab dulu. Di mana ini tertulis argumentasimu kayak gitu? Itu kamu menafsirkan sendiri, menyimpulkan sendiri. Izin. Kau tarik dulu ucapanmu, kau minta maaf. Silakan. Izin, Ya, izin. Izin Silakan, Pak sebentar Bang. Nih. Bang Andreas, nanti kita ketemu lagi ya. Saya ada kerjaan, mesti undur diri. Abang-abangku satu-satu di sini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril telepon ya, ada penting jangan Jibril. Bang Jibril telepon nanti. Ada yang mau gue sampai. Bang. Halo. Apa? Ada apa? Tadi kan Abang menyuruh saya untuk meminta maaf gitu. Ya bagaimana saya mau minta maaf? Ya, jadi saya terlihat lucu lah kalau saya minta maaf ya, karena Ya kau menyalah-nyalahkan Al-Quran kok. ya, enggak begini. Bagaimana saya minta maaf sedangkan sorry ya, bukannya saya menentang. Coba kalau gini,
Bagaimana pendapatmu tentang An-Nisa ayat 79? Apa pendapatmu? Silakan. Nah, makanya saya tadi bilang kalau menurut saya bahwa alam itu sumber dari malapetaka. Nah, mana tertulis di situ? Terus kedua, bentar dulu, nggak Bang. bisa. Dan Mana ada tertulis yang begitu? Ya, Mana tertulis begitu? saya di mic. Di mana tertulis Allah sumber dari malapetaka? Mana tertulisnya begitu? Tadi saya sudah mengatakan di KS 4 ayat 78. Terus ada lagi yang 78 apa 79? 78 itu kan dalam diri manusia itu dari diri kita sendiri. Apa sih bola-bola ini? Oh, sini orang gimana sih? Orang gila ini. Makanya saya bilang tadi, dengarin saya Bang. Dikasih orang penjelasan Abang itu kan cuman sedikit aja mau mendengar, tapi banyak ucap-ucap. Makanya saya bilang coba dulu nanti abang kontras per ayat. Dan ini sekarang ayat apa mau pakai? Yang kau mengatakan Bang. sumber Allah sumber dari keburukan yang mana? Yang mana kau mau pakai? Kita baca. Oke, kita baca ya. Baca awalnya dulu di KS 3841. Itu dalam diri manusia. Atau gangguannya, oke? KS 3841. Coba area. Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan rasa sakit. Apa ini maksudnya? Nah, jadi artinya di situ Bang, di KS 3841 itu yang kami ketahui dan yang kami dengar juga buat saudara-saudara kita muslim mengatakan sumber malapetaka itu setan di dalam diri manusia. Nah, oke. Ya, terus? Nah, jadi saya coba perbandingkan dan hal ini bertentangan dengan sumber malapetaka adalah kita sendiri. Itu terletak di KS 4 ayat 79 Bang. Nah, terus sumber malapetaka dari mana? Dalam diri kita sendiri. Sumber malapetaka dari mana? Iya, yang saya jawab di KS 479. Dasar kucluk Itulah abang ini. Itu kalau diskusi itu satu-satu. Iya, jadi maksud saya Bang Host, maksudnya kita kan berdiskusi secara dalil ini. Jadi ada kontrasnya yang kita Betul, bandingkan. secara dalil, tapi maksudnya dalil kau lompat-lompat. Satu saja belum kelar, habis itu kamu lompat ke ayat lain. Mau diapain ini ayat? Mau diapain? Itu ayat yang kau bawa, maksud kamu apa? Kamu menyimpulkan apa di situ dari ayat itu? Nah, itu kan saya membuat statement yang itu komen di bawah tangkap mereka mau menangkap saya, silakan aja tangkap. Tidak, saya tidak takut penjara lah. Ayo cepat, jangan banyak framing. Ditanya. Bukan tangkap. Ini bukan masalah tangkap. Kau ini nggak menista karena kita di sini diskusi. Enggak, Cuman yang kita minta, yang kita minta di sini, yang kita minta bahwa statement yang kau keluarkan tadi bahwa Allah itu memberikan yang sumber maksud tadi. Sebenarnya itu apa? Sebenarnya ini mau cari perbandingan atau seperti apa ya? Nah, makanya tanyakan si Nehe yang bertanya. Perbandingan. Taruh Pak Anderson. Ini si Nehe ini mengatakan, dengerin dulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu katanya sumber daripada malapetaka, keburukan. Datanya mana? Dia pakai data Quran surah An-Nisa ayat 79. Dia kombinasi dengan Quran surat apa ya tadi? Syad ayat 41. Bukan. Gitu. Ini saya dari tadi pahamin K1, diskusi ini ya. Saya pahamin diskusi ini dari tadi nggak ada ujungnya. Ya kan? Jadi yang mau saya tanya di sini, ini ya, silakan Pak Nehe. Ada lagi satu. Ada lagi naik sosok kita dinasehatin sama dia. Kita lagi mau nurusin Nehe. Dia malah mau ngelurusin kita. Itulah Bang ini. Ya setidaknya kan beri juga kesempatan kepada beliau untuk berkata-kata biarpun salah. Kamu ya, ini bawa polemik tapi tidak jelas polemikmu. Itu bukan aja nih, jelasin aja, enggak usah jelasin yang lain. Capek aku. Begini, bukannya saya itu tidak serana dengan abang. Maksud saya itu sekali. Sekarang tunjukkan di mana tertulis Allah Subhanahu wa taala sumber malapetaka di mana? Di mana? Kalau enggak kau cabut kata-katamu itu baru kau minta maaf. Selesai toh kita lanjut. Itu aja selesai toh itu.
Kalau bertanya aja nih, jangan langsung menyimpulkan. Kesimpulan Contoh kamu nanya nih, Nehe, saya, Bang Handi, saya mau nanya di An-Nisa ayat 79, itu ayatnya bunyinya seperti ini, maksudnya ini seperti apa? Bang Handi, tolong dijelaskan. Gitu. Kalau begitu bunyi kalimatnya, mungkin bisa juga kami dari awalnya mengatakan, Bang Andres, misalnya Bang Andres tuh mengatakan sama saya, Bang Nehe, nggak usah kau banyak ngomong, minta tolong dulu. Mana ada kayak gitu. Ya udah kalau begitu, kamu langsung ke kebun binatang, di sana banyak temanmu bisa diskusi nyambung itu, yang ada di pohon. Itu aja. Di sini kayaknya nggak nyambung deh kau. Udah ya? Kenapa nggak nyambung? Karena di kan, atas pohon banyak yang bergelantungan itu nyambung kayaknya sama lu tuh. Serius. Di sini kayaknya nggak nyambung deh bro. Nggak nyambung itu. Ini salahnya kamu nih. Dia bertanya, ini ayat An-Nisa ayat 79. Di sini yang saya mau tanyakan bahwa Allah kamu itu masih bermana bertanya atau menyimpulkan? Masa aku harus ajarin kau nanya nih? Gini loh nanya ini gini. 2 Tesalonika 2 butir 11 bunyinya gini, dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, ini maksudnya gimana nih? Kok didatengin namanya kesesatan untuk mereka? Masa? Nah, cara yang bertanya gitu? Cara bertanya Bagaimana? seperti Bang menyalip, seperti ini caranya nih. Bagaimana? Tidak menyimpulkan tapi bertanya. Ini loh. Itu caranya. 2 Tesalonika 2 butir, dengerin dulu. Gini cara nanya nih. 2 Tesalonika 2 butir 11 ngomongnya gini, dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini kenapa Theos itu nyesat-nyesatin orang sampai percaya sama dusta? Nah, bisa dijelasin enggak nih? Nah, gini, ini nanya ini. Nah, kan enggak dijawab kan? Enggak nyambung memang. Diperlu. Gimana tuh? Nanti saya ngomong sama Andreas, jangan dipotong ya. Ayo nih. Kalau nanya aja, jangan menyimpulkan. Enggak, ayatnya di mana? 2 Tesalonika 2 pasal 2 berapa? Tesalonika 2 pasal 2 pas butir 11. 2 Tesalonika 2 butir 11. Nah, baca tuh. Jelasin kenapa Tuhan nyesat-nyesatin orang. Nah, itu. Baca Bang. Aku bacain. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nggak ada kata-kata di situ Bang. Abang berbicara bahasa Indonesia terus memberikan Theos. Saya bantu baca ya, yang suaranya yang jelas nih. Diam, saya bantu baca suaranya yang jelas. Nih, saya bantu baca. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Datanya ada. Saya nggak berpendapat nih. Saya bertanya, siapakah yang mendatangkan kesesatan di sini? Jawab. Enak kan diskusi sama muslim, pakai data terus bertanya dulu. Iya, oke Bang. Di situ peristiwa itu di peristiwa 2 Tesalonika ayat 2 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 itu peristiwanya itu jemaat Tesalonika sedang dibingungkan oleh beberapa pengajar. Saya ulang pertanyaannya, saya baca dulu. Bentar dulu Bang, ini enggak, kalau nggak jawab nggak enak didengar. Saya ulang ya. Saya baca lagi dulu. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka akan dusta. Pertanyaannya, siapakah yang mendatangkan kesesatan di sini? A. Tuhan, B. monyet. Silakan dijawab. Cek jelas dan suaraku aman. Enggak, kita cek dulu dia pandai bahasa Indonesia nggak apa enggak. Silakan jawab.
1, 2, 3, selesai. Diulang lagi. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Siapakah yang mendatangkan kesesatan di 2 Tesalonika 2 nomor 11? A. Tuhan. B. Monyet. Silakan dijawab. Bertanya loh saya ini berdasarkan data. Itu diskusi namanya. Jadi begini. Ya, jawabannya jangan begini dong. Sekali-kali begitu. Ya udah begitulah. Oke. Terima kasih. Ayo. Data lo ini membatu, Deng. Ya dicairkan dong, siram air panas. Loh, begitu saja kok ngambek. Loh, padahal cuma diskusi. Mengapa jadi luka dalam? Tembak dulu. Tembak. Si mau datang besok. Tembak dulu. Ketabuk data sendiri. Dia membolak-balik Al-Quran dengan pengertiannya sendiri. Dijawab nggak terima. Giliran dikasih data ketabok sendiri, diem. Kaku 1000 bahasa. Membatu. Ini namanya mingkem kaku. Usaha Nabi belum pernah lihat orang ya Ustaz, orang mingkem kaku ya Ustaz. Itu habis kena jampe-jampe sama Jibril. Bang, bukannya saya nggak mau jawab, saya lebih memilih diam. Tadi abang itu membawa saya itu dalam konteks berdiskusi yang benar. Lalu abang itu menanyakan siapa yang menyesatkan, apakah Tuhan atau monyet? Karena begitu, ya masuk akal nggak? Caramu itu bertanya masuk akal nggak? Berdasarkan data saya tanya loh. Apa saya ulang lagi? Tadi kan abang mengungkapkan kata monyet. Jadi kamu seakan-akan ya jangan dipilih dong. Saya kasih pilihan. Iya, tapi jangan seperti kamu kan punya akal. Terus kalau saya mengatakan nanti goblok, abang bilang aku saya kurang. Ya, saya bacain 1 Korintus 4:10. Kan? Makanya saya bacain datanya gitu loh. Gampang itu. Saya baca lagi, saya gantilah pilihannya. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Pertanyaannya adalah, siapakah yang mendatangkan kesesatan? A. Tuhan. B. Bukan Tuhan. Jawab. Iya, dari awal saya dengar, tapi saya lebih memilih. Kalaupun abang benar-benar benar-benar tahu isi konteks dari ayat itu, mungkin abang nggak nanya lah, karena perikop itu kan kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Itulah the man of itu law. kita perlu jawaban. Kita perlu jawaban jangan muter-muter bukan saya muter Pak Ustadz, tapi saya sebenarnya saya ulang kembali pertanyaannya. Siapakah yang mendatangkan kesesatan? Saya ulang lagi, siapakah yang mendatangkan kesesatan di 2 Tesalonika 2 nomor 11? A. Tuhan. B. Bukan Tuhan. Jawab. Nah, baca ayat 9 lah. Siapa yang... Silakan. Lo kok disuruh membaca? Iya, baca ayat 9. Ya. Jawaban disuruh membaca. Iya. Padahal jawabannya yang sudah dibaca. Itu jawabannya. Oke, saya menyimpulkan. Saya menyimpulkan. Berdasarkan 2 Tesalonika 2 nomor 11 yang mendatangkan kesesatan sesuai data yang tertulis adalah Tuhanmu. Datanya begini. Dan itulah sebabnya. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan. Tuhanmu mendatangkan kesesatan. Datanya jelas. Jadi sumber daripada kesesatan dari Tuhanmu. Itu loh, datanya ada loh. Gimana itu? Tadi saya sudah gimana itu? Tadi saya sudah mengungkapkan, ya, itu yang jawab di situ bukan macam pertanyaan kamu monyet bilang. Begitu saja kok bloon. Kalau Anda teliti baca ayat 9, baca ayat 9. Loh, begitu saja kok gitu. Karena kan pertanyaanmu itu kayak gimana ya? Kayak cari sentimen jadinya.
Nih, kalau memang kamu mau jawab, kamu baca sendiri ayatnya, kamu klarifikasinya Bang Handi. Itu namanya diskusi, jangan kamu jawabannya orang suruh baca. Kamu baca. Gimana sih Nehe? Pak Ustadz, saya di sini diskusi bukan instan aja ya. Harusnya kita ada proses penggalian. Jadi tunggu kalau orang kita tolong jawab. Bicara, jangan dipotong-potong, usahakan, biasakan dirimu untuk menghargai orang yang lagi ngomong, jangan dipotong-potong. Dari tadi jawab apa kamu ngomong muter-muter? Iya makanya tadi kan kalian itu memberikan pernyataan, kita diskusi secara dalil. Jawab, coba jawab. Pertanyaan kalian itu kan mengatakan tadi, tinggal siapa yang jawab, orang di situ? Apakah Tuhan? Iya, udah jawab nih. Pertanyaan kalian masuk akal nggak? Saya ulang kembali terakhir nih, ya. Miss, last question for you. Listen to me, you know. Jawab, yes or no. Oke, yes or no aja. Oke, diam lu. Diam. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Apakah Anda setuju Tuhanmu mendatangkan kesesatan? A. Setuju, B. Tidak. Jawab. Tidak. Alasannya? Nah, dengarkan saya. Baca dulu. Iya, dengarkan saya. Makanya tadi saya sudah menjawab tidak. Dengarkan saya. Nah, dari ayat itu, Bang, itu konteks konteks dari ayat tersebut itu terdapat dalam perikop kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya, makanya judulnya itu sering disebut orang Kristen The Man of Lawlessness. Itu merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saya baca lagi. Dan itulah sebabnya. Jangan di-mix saya, Bang. Dan itulah sebabnya. Belum saya selesai. Saya baca. Kau nggak pernah membaca, jadi saya ulang membacanya biar masuk di kupingmu gitu loh. Sebelum Anda tahu, sebelum Anda. Makanya kalau mendengarkan itu jangan pakai sepatu. Mendengarkan itu pakai kuping. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan. Jangan silent saya. Jangan baca. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan. Pertanyaannya, siapakah yang mendatangkan kesesatan? Berdasarkan yang saya baca. Baca ayat 9, baca ayat 9. Kau yang bacalah, ngapain nyuruh-nyuruh? Nah, makanya itu kalau ya bagaimana juga saya konsisten kalau Anda itu ya tidak mau didengarkan. Cepat, jangan terlalu banyak curhat. Langsung jelas. Bagaimana saya bisa ini konsisten sedangkan Anda itu tidak konsisten? Ya udah baca sini, baca aja. Baca ayat 9 aja, baca. Itu jawaban saya. Kalau kita berbicara jawabannya instan ya. Anda kan maunya. Oh, jadi kalau kita bertanya, jawabannya disuruh membaca gitu ya? Ya baca aja. Oke, baik. Jadi kalau Nehe ditanya, jawabannya adalah suruh membaca gitu ya? Oke, baik. Karena ingin Anda itu jawabannya instan, tahu nggak? Tidak mau mendengarkan kalau orang itu lagi ngomong. Tapi Anda ngomongin bensin tadi, bensin mah nggak ada masalah di sini. Ngomongin cabai apa gitu. Kalau jelas tertulis di sini. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan. Tertulis begitu. Kenapa kok ingkari? Iya, Bang. Iya, Bangku. Iya, memang tertulis itu. Ya, terus kalau tertulis itu benar nggak tulisan itu? Nah, betul. Itu betul. Berarti siapa yang mendatangkan kesesatan? Nah, jadi bukan. Diam dulu. Kalau betul siapa yang mendatangkan kesesatan? Tidak, itu bukan Tuhan yang menyesatkan. Bukan. Terus siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa? Nah, itu adalah orang-orang yang durhaka pada masa itu. Mana orang-orang di sini nggak ada tertulis? Nah, makanya saya bilang kalau mau jawabannya instan, baca aja ayat 9. Nah, itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan. Itu Tuhan loh yang mendatangkan. Tertulis. Aku udah baca deh. Gini ceritanya deh. Gini. Ya. Ayat ini kalau kamu dalam persidangan ini ya, kau dilempar palu hakim bener loh. Butir 9 itu ada. Jangan dulu dilempar. Sebentar dulu nih, aku baca. Bentar dulu. Tadi abang bilang dia. Aku baca dulu. Kau ada saya tembak 9 kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Nah ini iblis datang bawa si pendurhaka yang akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat palsu. Nah ini ada mukjizat. Iblis nyuruh orang ini bawa mukjizat. Nah, kemudian dengan rupa tipu daya yang jahat terhadap orang-orang yang harus dibinasakan, mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah ini
gara-gara iblis ya, gara-gara iblis orang itu percaya karena mereka bawa keajaiban. Nah, karena mereka percaya dengan keajaiban itu, nggak ditolong sama Tuhanmu. Sudah nggak ditolong, disesatin pula. Nah, mana tuh? Gimana? Bukan begitu konteksnya, Loh, Bang Meli. Enggak gini ya. Aku baca gitu kok. Enggak, dengar dulu saya, Bang. Saya Dengar dulu baca saya. sesuai bacaan teks apa Iya. keluar dari teks. Aku tanya itu dulu. Iya, betul, Bang. Sesuai betul, teks Bang. enggak? Sesuai teks, iya betul. Ya udah. Tapi Duh, dengarin tapi saya lagi. juga di ayatnya ketiga, ya. Di ayatnya ketiga itu Nambah ayat kamu lagi. Enggak, bentar, kita dalam konteks itu, Pindah Bang. lagi. Aduh. Saya tidak pindah loh, kita konteks itu loh. Loh, kita dalam perikop itu, saya tidak pindah di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Coba kita Kenapa pindah lagi? Tadi 9 ke 3 lagi. Ntar habis Lah, ini itu ke kan 7, ke 6. itu kan Pindah lagi ke kejadian, lari ke wahyu. Kemana-mana larinya gitu loh. Makanya, Bang, bentar kita lihat dulu konteksnya, perikopnya apa di situ, Bang. Apa perikopnya? Nah, perikopnya di situ kan ada. Ya, tadi kan saya sudah memberikan ya bahwa itu adalah ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, jadi bunyinya di ayat 3 itu, Bang. Coba, Bang ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Aku ikutin Nah, ada gitu, Bang. yang izin ya. Ya silakan. Oke. Ayat 3 itu kan jangan dibiarkan murtad kan gitu. Jangan kau membiarkan dirimu itu disesatkan kan kayak gitu ya. Iya, itu nasihat, Bang. Nasihat dari Ya, Paulus. nasihatnya kayak gitu. Ada pertolongan enggak dari Tuhanmu? Nah, itu kan pertolongan, itu kan perpanjangan tangan Tuhan, itu adalah Rasul Paulus memberikan peringatan Paulus supaya nggak ada sekarang sudah. kan yang berbicara di situ kan Rasul Paulus, Bang. Yang Lah, berbicara ini enggak ada pertolongan. aduh, kemudian dia itu mereka konteksnya itu adalah korban penipuan dari iblis. Bang, Udah yang jadi korban penipuan, disesatin pula sama Tuhanmu. Bang Kan menyalip. gitu keterinya. Bang menyalip. Oh ya. Yang berbicara di situ, Bang, bukan Allah, tapi yang berbicara di situ Rasul Paulus, Bang. Ya saya. Berarti Paulus ini bohong, ngibul gitu. Nggak benar kalau Tuhan yang nggak gini, Bang. Aku pula yang salah gimana sih? Bukan salah, tapi mungkin abang itu surang salah memahami. Teman-teman di bawah, kapal nggak jalan, kapal lagi tidak jalan, kapal nggak jalan, jalanin dulu kapalnya. Aku baca sesuai teks enggak? Ini udah dikasih tahu sama Paulus. Kalian jangan tertipu kan gitu. Oke. Nah, cuma gitu doang, saran doang. Ternyata karena keajaiban mereka malah tertipu. Udah tertipu, udah ditolongin, disesatin pula. Gimana itu? Nah, gini, Bang. Nah, gini lagi. Tadi kan saya sudah mengatakan. Enggak gini, Bang, ya biar lihat. Nah, tadi saya sudah memberi petunjuk baca ayat 9 kan, itu kan jawabannya instan. Saya jawab enggak? Iya. Saya baca enggak ayat 9? Saya baca aja, Bang. Nanti Abang capek. Oh, ya udah. Okay. Nah, jadi di ayat 9 itu, Bang, katanya kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Oke? Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Tapi bermujizat kan meskipun palsu kan? Iya, maksudnya itu yang menyerupai. Bawa keajaiban kan? Ya, membawa keajaiban yang menyerupai. Nah, ini nipu kan konteksnya kan? Oh ya, lanjut. Nah, di ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan ayatnya 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kesimpulannya. Kesimpulannya sebenarnya yang mendatangkan kesesatan atas mereka itu adalah perbuatan mereka. Karena di dalam Alkitab, karena di dalam Alkitab itu upah dosa adalah maut. Nggak bisa keluar dari teks. Kau itu jangan ngadi-ngadi. Di sini ceritanya ada iblis bawa orang buat mujizat palsu untuk mengibuli atau menipu orang-orang yang belum tersesat. Akhirnya karena tipu daya itu mereka tersesat. Orang ini yang disesatkan oleh iblis nggak ditolongin sama Tuhan, malah disesatin kayak gitu.
Mana pertolongan Tuhannya? Nggak ada. Ayo. Nah, jadi cuma nyesatin, nggak ada pertolongan. Betul nggak? Begini Bang. Nggak, aku Begini, tanya. Bang. Ada nggak pertolongan? Nggak ada kan? Nah, begini Bang. Sedikit saya mau berikan penjelasan sedikit. Nah, kalau abang ini tertuju pada ayat 11 itu, di ayat 11 itu bahwa itu Tuhan Mbak Natali, di-mute dulu Mbak Natali, dikelarin dulu ini ya, baru kita lanjut. Nah, tadi kan tadi abang itu berfokus pada ayat 11 bahwa itu Tuhan menyesatkan, kan begitu. Nah, aku ini 9 loh. Iya. Mulai 9, 10, 11 aku simpulin loh. Di sini ada iblis. Ini ayat 9-nya kan. Iblis nyuruh orang, bawa orang buat mukjizat. Bener kan? Itu 9-nya kan? Ya. Karena ada mukjizat ini di ayat 10-nya, orang-orang yang kagum dengan mukjizat itu, mereka itu tertipu. Bener kan? Itu ayat 10 kan? Udah mereka tertipu 11-nya. Sudah mereka tertipu, nah ditolong disesatin pula sama Tuhanmu. Nah, itu ayat 11-nya. Jadi artinya Bang, di ayat 10 itu mengapa mereka harus binasa? Nah, jawabannya karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Tuhanmu, nggak ada pertolongan. Nah, bukan pertolongan. Sekarang kan mereka orang-orang durhaka, Bang. Loh, jadi yang namanya orang-orang gini. Nah, begini Bang. Sebelum mereka durhaka, Bang, orang-orang dulu. Sebentar dulu. Orang yang durhaka ini ya pusing memang jawabanmu. Enggak, kamu orang-orang yang durhaka kan, ini adalah korban apa pelaku? Aku tanya. Gini tanya, itu korban apa pelaku? Dosa itu kan adalah maut, Bang. Upah dosa pula ini orang yang menjadi disesatin oleh iblis, dia korban apa pelaku? Upah dosa. Nah, aduh, pingsan deh, terlalu keras mungkin udah. Ya, salah sendiri siapa suruh bawa premis di Al-Quran ya, kena lah. Kena lah batunya. Udah nggak ditolongin, orang disesatin sama iblis, disesatin pula sama Tuhannya. Nah, hilang kan? Udah lanjut. Satu kali lagi. Ini aku belum bawa ayat lain. Kalau bawa ayat lain, nggak terima. Iya. Oh, nggak terima. Oh, Kak Natali ini Kristen. Astagfirullahaladzim. Iya. Saya sapa aja dulu ya. Ustaz Madu, saya sapa dulu. Semua bisa gimana? Kak Natali. Unisa Kak Natali. Nggak boleh begitu. Ya udah, tenang. Manapun tidak menyesatkan. Saya mau cepat. Itu ayatnya sudah jelas kan? Ada ayat kan? Boleh ya, gini. Loh, ini ditampilkan ayatnya dibesarin. Baca yang jelas, baca. Dibaca dulu. Sebelum baca dulu. Ini memang ini kalau saya bicara lagi ya, ini memang Oten ini apa ya? Jawarannya menantang datanya sendiri, membantah data sendiri. Emang dia ini. Semua data dia bantah sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya Anda ini melawan Bible Anda sendiri, bukan kami. Kami hanya moderatorin loh. Hebat kalian ini semua ini, Oten ini. Binasa itu siapa? Hebat kalian ini semua ini. Daka dibantah sendiri gitu loh. Pemberontak kan? Nah itu baca coba yang ada di layar, baca. Yang menolak kebenaran kan, yang membenci kebenaran kan. Pertanyaannya di sana, siapakah yang mendatangkan kesesatan? Dijawab. Loh, memang dikasih kesesatannya bagi pendurhaka karena dia pemberontak. Saya tanya lagi, berdasarkan 2 Tesalonika 2 nomor 11, berdasarkan data yang ada di layar, siapakah yang mendatangkan kesesatan? Jawab. Tapi saya tadi, Bang Andi tadi sudah dia jawab, katanya Tuhan, Bang Andi. Oh, udah. Ya. Tuhan yang menyesatkan kejahatan orang. Ya udah cukup. Pinter. Udah dijawab. Sudah clear. Gitu doang yang kita minta. Udah clear. Ternyata 60 hari 60 malam baru terjawab ya. Itu pun tidak di bawah tekanan loh. Bukan di bawah tekanan loh ya.
Jadi mereka menjawab itu dengan merdeka, tidak ada tekanan kan? Ya karena memang kalau dia masih punya akal, punya mata, membaca dengan baik apa yang tertulis, ya dia jawab cepat. Tapi kalau akalnya dimatiin oleh iblis, ya udah susah memang. Susah memang kalau akal udah dimatiin oleh iblis. Nah, itulah yang dimaksud dengan tadi pertanyaannya surah An-Nisa ayat 79. Kesesatan itu, sumber malapetaka itu dari manusia itu sendiri. Manusia ini udah diciptakan sempurna, udah diberi akal, tentu sudah bisa membedakan yang mana air, yang mana api, yang mana babi, yang mana sapi, yang mana air bersih, air putih, yang mana alkohol. Tergantung ini manusianya mau pilih yang mana, gitu loh. Karena Tuhan itu menciptakan ada kiri, ada kanan, gitu loh. Menciptakan babi, menciptakan sapi, diberi akal sebagaimana perintah Tuhan itu. Babi itu halal apa haram? Ya akal dipakai. Mau ikuti perintah Tuhan atau tidak? Kalau melanggar, Anda sendiri yang menciptakan malapetaka dari diri Anda. Kan clear, mudah sebenarnya itu. Itu kira-kira Bang. Terima kasih. Sama-sama Bang Andi. Sebenarnya sangat simpel teman-teman, sangat simpel difahami dan sangat mudah dijawab. Bang Handi lagi makan bakso di warung Mbak Tini. Siapakah yang lagi makan bakso di warung Mbak Tini? Bang Handi. Simple, nggak butuh jawaban waktu 10 detik, 1 detik langsung dijawab. Muter kayak tong setan. Ustaz Ali. Kayaknya Yesus 1 Butir 4 Ustaz Ali. Ustaz Ali pula, Ustaz Arif. Ustaz Arif. Iya. Iya. Ini semua gara-gara Ustaz Arif ini. Kenapa Bang Madu? Efesus 1 Butir 4. Sampai subuh loh tadi itu Ustaz Arif sama Kores ya, aku tinggal aja gitu. Aku ngantuk berat. Sama deh. Aku juga ngantuk berat. Bang Andi, ada informasi terbaru dari Andreas, dari pacarnya. Katanya gini, tunggu saya bacain ya. Ya. Ini kisi-kisi untuk pertanyaan berikutnya. Ini titipan dari pacarnya. Ini sebentar ceritanya, diskusinya sebentar. Nah, apakah perpuluhan di Kristen itu baik atau buruk dan mengapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di mana ada perintah bahwa Kristen tidak boleh makan babi? Yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa banyak orang Muslim berkata bahwa musuh terberat orang Kristen adalah Bible-nya sendiri? Yang keempat, adakah bukti dalil bahwa yang disalib itu bukan Yesus? Sekiranya itu Bang, semoga nanti malam Bang Zuma bisa on lagi seperti untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kirim kisi-kisinya ke saya. Siap. Ya, saya kirim ke Bang Zuma atau ke Siap. Ustaz Tata, ke Ustaz lain gitu ya. Kalau Siap, ini sebenarnya saya merem jawabnya, cuman jangan saya lah ya. Kita berikan dulu kepada Bang Zuma dulu. Siap. Karena memang ini kan sasarannya ke Bang Zuma dia. Siap. Bagaimana Andreas juga mengagumi Bang Zuma. Kalau sekali Bang Zuma udah menyerahkan bahwa digantikan oleh siapa, ya kira-kira begitu ya. Siap. Itu sih. Kisi-kisinya dikirim, saya berikan ke beliau. Siap. Sudah. Bukan berarti Bang Zuma suruh belajar, enggak. Merem Bang Zuma mah yang kan itu. Sambil Bang Zuma lagi ngajar karate juga, dia bisa ngomong menjawab ini gitu loh. Itu kira-kira begitu. Iya, itu makanannya Bang Zuma itu. Oh, aduh, makanan tiap hari itu mah. Efesus berapa Iya, tadi betul. Bang Madu? Betul. Dan ini tambahan dikit lagi untuk diyakinkan lagi Bang Andi, pacarnya Dinda Andreas ini sekitar 40% lagi penambahan keyakinan untuk melakukan syahadat gitu Bang Andi. Ya. Sebenarnya sih target kita dia mau syahadat apa enggak. Dia hanya bertanya, ya insya Allah bisa dijawab. Orang yang bertanya itu berarti ada kemauan ingin tahu. Orang yang bertanya itu ada keraguan di dalam dirinya bahwa benar nggak sih apa kata pendeta itu, kan gitu. Kata pendeta ini kan mengatakan, satu contoh misalnya, perpuluhan itu adalah berguna untuk kita. Menurut dia mungkin perpuluhan itu kok memberatkan, sepertinya wajib.
Nah ini kan ada galau di dalam dirinya. Nah galau ini kan dia meminta jawaban dari di luar Kristen. Dia mau sandingkan nanti dipilah yang mana kira-kira yang masuk akal. Kan gitu ya. Jadi orang seperti pacarnya Bang Andreas ini, dia udah mulai ragu. Bener nggak sih yang diambil atau didengarkan atau ilmu dari pendetanya ini bener apa enggak gitu. Ya makanya dia ingin butuh perbandingan. Buktinya Andreas ini selama ini disuguhkan oleh pendeta kayak gini. Setelah dia mendengarkan Bang Juma dan teman-teman yang lain, loh kok lebih masuk akal penjelasan Muslim kan gitu. Nah inilah yang saya maksud tadi. Kira-kira gitu Bang. Orang yang bertanya berarti sedang galau. Tapi ada juga orang yang bertanya ingin menampakkan kebodohannya gitu. Ada juga. Banyak kita bisa pilih-pilih. Kayak tadi si Nehe ini bertanya bukan ingin cari tahu, tapi bertanya mempertontonkan kebotolannya. Kenapa? Dia bertanya, dia menyimpulkan sendiri, salah semua. Giliran dikasih data, dia ingkari data itu. Giliran nggak ada datanya, dia tambahin data itu. Ya mereka memang ahlinya adalah takia. Kalau nggak berbohong, nggak happy dalam hidupnya. Nah, gitu kira-kira ya. Pak Indi. Apa sih lagi haleluya? Marah tuh ceramah. Apa sih ini orang ini kenapa sih? Ini ada apa ini? Nggak ngomongin kau Kipas. Aduh, Kipas. Orang lagi ngomong baik-baik kok. Ada yang ngomong dirinya. Apa lagi? Bang, Pak Ustadz dan saudara-saudara yang lain saya pamit dulu. Oh siap Aki. Mau turun nanti saya balik lagi. Oke Aki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara Ustadz. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau kira-kiranya ada ya kata hilap dari kami, ini murni kesalahan kami dalam menjawab pertanyaan mereka. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.